Malam ini masih berkaitan dengan yang ada tentang adab-adab makan yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai akhir atau episode terakhir. Kalau kita kupas ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin banyak sekali mengungkap tentang adab-adab makan. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis ini Nabi selalu berkomentar dengan yang namanya keberkahan. Ayo keberkahan. Ada apa ini? Saya udah telaah ini hadis. Ya. Dari hadis pertama, kedua, ketiga, keempat nyambung terus, ya. Jadi supaya kita itu jangan sampai ngaku umat Rasulullah, tapi dalam praktek kesehariannya kita tidak pernah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya, mudah-mudahan yang kita kaji malam ini kita semakin cinta dengan sunnah daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab istihbabi al-akli bi salasi asabi'. Bab ini menerangkan tentang istihbab. Jadi istihbab itu maknanya dianjurkan. Istihbab itu artinya disunnahkan. Berarti setiap yang dianjurkan oleh Nabi dapat pahala. Setiap yang disunnahkan oleh Nabi itu akan mendapatkan meraih pahala. Sebab kalau kita ikhlas dalam melaksanakannya itu punya nilai-nilai ibadah. Ditambah dengan mutaba'atir Rasul. Ditambah dengan tuntunan daripada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua syarat ibadah itu diterima oleh Allah. Yang pertama al-ikhlas. Ikhlas itu artinya orang yang mengerjakan suatu amal tanpa pamrih, tanpa dipengaruhi oleh sebuah lingkungan, tanpa menginginkan nilai-nilai popularitas. Dia ibadahnya tidak lain inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa nusuki. Nusuki ini adalah di luar ibadah. Termasuk makan kita. Itu bagian nusuki. Ya. Pergaulan kita dalam muamalat kita itu termasuk bidang-bidang nusuki. Jadi kalau ibadah itu kan fokus hablum minallah. Kalau nusuk itu hablum minannas. Ada dua hubungan antara vertikal dan horizontal. Vertikal kepada Allah, horizontal terhadap sesama manusia. Kemudian kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa syarat diterimanya amalan itu paling tidak ada 6 katanya. Kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, kalau kita sholat pengen diterima harus ada yang namanya khusyuk. Khusyuk itu muncul dari mana? Huduril qalbi ma'allah. Hadirnya hati. Ketika kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan hanya ucapan, tapi connect antara ucapan dengan hati. Itu namanya hadirul qalb. Hudurul qalbi ma'allah. Hadirnya hati bersama Allah. Jangan sampai ketika kita mengucapin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, mulutnya kemana, pikirannya kemana, hatinya kemana. Ini yang terjadi. Ya. Makanya Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana khusyuknya Rasul waktu melakukan ibadah? Aisyah berkata, Nabi itu kalau ibadah nggak kenal anaknya, istrinya. Ya. Itulah khusyuk. Sayyidina Umar bin Khattab, dia selalu kalau ibadah ada beberapa pasukan untuk menegur dia. Kalau dia sholatnya nggak khusyuk. Satu ketika Umar itu berdiri nggak ruku sampai ditegur oleh sahabat, ya Umar, irka, ruku.
Udah gitu ruku, dia usuk, saking lamanya usuk. Ya Umar, i'tidal dia. Udah i'tidal, Umar nggak mau sujud, ya Umar usjud. Begitulah namanya khusyuk. Abu Bakar As-Sakran, dia hidup di kota Tarim. Dia punya penyakit jantung, akan dioperasi oleh dokter. Ya. Satu ketika dokter konsultasi, wahai Abu Bakar As-Sakran, kenapa dapat julukan As-Sakran? As-Sakran itu artinya mabok. Mabok apa dia? Mabok dengan Allah. Bukan mabok judi, bukan mabok minuman keras. Kita kan nggak pernah mabok sama Allah. Yang ada pikiran kita ngayam. Di tempat pengajian, bukan ada di masjid pikiran kita. Bagaimana cepat-cepat ngaji selesai. Ntar di rumah makan apa? Terngiang-ngiang kita. Waktu takbir Allahu Akbar, ingat utang, ingat kreditan motor, ingat kreditan mobil, macem-macem. Kapan kita khusyuk? Ya Allah, umur makin tua, khusyuk nggak pernah. Ngaji sih ngaji, sholat sih sholat, tapi hilang nilai khusyuknya. Itulah yang diajarkan oleh Al-Ghazali, sosok sufi kenamaan. Jadi bagaimana kita ibadah kita bisa terima sementara kita belum mencapai hudurul qalbi. Yang kedua, tafahum bil makna. Apa itu tafahum bil makna? Paham apa yang diucapkan. Jangan sampai sholat udah puluhan tahun kagak ngerti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Enggak pernah itu. Cuman mulutnya doang. Kapan kita mau tafahum? Maka orang yang cuman hadirul qalb tanpa ada pemahaman terhadap apa yang didapatkan belum mencapai titik khusyuk. Maka di mana kuncinya? Belajar. Belajar. Makanya kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Nuntut ilmu itu enggak ada pensiun. Jadi dari mulai kecil sampai mati itu nuntut ilmu. Dan mudah-mudahan kita senantiasa ingin paham kuncinya di mana. Nuntut ilmu malam hari ini. Jadi masih ada 4. Kalau saya kupas durasinya nggak keburu. Insya Allah kapan waktu kita akan kupas. Baik, bab menjelaskan tentang mengikuti sunnah Nabi. Salah satunya istihbab al-aqli bisalasi asabi. Nabi itu kalau makan dia itu pakai 3 jari. Ya. Bisalasi asabi. As-salas, salas maknanya 3. Asabi asal kata dari usbuh. 3 jari. Mana aja? Jempol, telunjuk, jari tengah. Ini cara Rasulullah makan. Dan Nabi tidak pernah pakai sendok. Kecuali mungkin sayur lah. Selalu makan pakai 3 jari. Setelah beliau bismillah cuci 3 jari. Ini tuntunan Nabi. Dan banyak diikuti oleh para sahabat. Rata-rata Nabi itu makan sambil duduk. Jarang dia makan di kursi. Ternyata beberapa dokter melakukan satu survei. Orang yang makan cara Nabi itu sehat. Itu. Makanya banyak orang yang nggak ngikutin Nabi cara makannya. Banyak sakit. Bengek, pilek, ampeg, borongan penyakit. Nabi usia 63 tahun jarang sakit saudara. Kenapa pola makannya diatur, pola minumnya diatur. Jadi kalau pengen sehat kayak Rasulullah, ikuti setiap makan ada nilai pahala. Itu dengan 3 jari. Wastihbabi laqil qas'ah. Dan Nabi menganjurkan kalau kita makan itu, kata Nabi di sini, istihbab dianjurkan apa itu? Untuk selalu ya. Kalau kita makan itu boleh ngejilat-jilatin itu. Dari makanan yang ada di ini kita. Secara lihatin para habaib, para ulama. Kecuali orang awam, makannya beda. Saya kadang-kadang memperhatikan nih di Kuitang, di Empang Bogor, kemudian di Habib Alatos, kemudian masalah itu para ulama pak makannya
dinampan, dia nggak ada rasa gengsi. Makanya kalau ada orang kagak mau makan bersama, itu orang nggak ngikuti cara Rasulullah, apapun alasannya. Saya tanya, Kiai, bagaimana kalau saya udah kenyang? Ada satu forum diundang, al-at'imah, makanan. Ente nimbrung. Ente nimbrung. Kenapa nimbrung? Rasulullah, siapa tahu ada beberapa mata, ada beberapa suap yang ente masukkan luqmatan wahidah ke dalam, di dalam perut ente. Di situ ada keberkahan. Itu Pak. Misalnya ada Pak halakoh maulid. Sebentar lagi kita menghadapi halakoh Isra dan Mi'raj. Betul nggak Pak? Nah, itu kita mesti ikut nimbrung dalam halakoh-halakoh itu. Walaupun hanya ikut sekedar. Bahkan ada seorang kaya raya. Teman saya dia punya pengusaha besar di Madinah, di Mekah. Dia itu Pak, dia kan orang kaya. Kalau ada orang-orang atau ulama yang mampir ke restoran dia, itu bekas minumnya dia berebut. Dia minum itu nasi yang pernah sisa dia nggak buang. Dia tumpuk, dia taruh dimakan. Padahal bosnya Pak, bosnya. Ada nggak bos kita model begitu? Agak ada dah, gengsi. Ya Pak, bayangkan. Begitu Pak. Makanya keberkahan itu mahal Pak. Makanya kan umat Islam kurang berkah, kurang ikuti cara Nabi. Yang kedua, kurang dekat sama orang soleh, orang alim. Itu kuncinya. Bagaimana cara orang alim? Ya, makan ala Rasulullah, minum ala Rasulullah, tidur ala Rasulullah. Banyak kalau kita kupas. Kena waktu juga yang membatasi kita. Wastihbab, dianjurkan kita untuk apa itu? Membersihkan al-qas'ah. Qas'ah artinya makanan yang sisa. Gitu Bu. Jadi jangan sampai dibuang itu. Makanan yang sisa dinampan. Makanya dulu maulid zaman dulu maulidnya. Zaman-zaman dahulu itu pakai nampan. Betul nggak Pak Ustaz Hasan? Pakai nampan, pakai daun. Kita berebut. Tapi makannya jangan di tengah, pinggir di depan kita. Misalnya 4 orang nih, kita di sini, Ustadz Aulia di sini, ya. Kemudian Ustadz Yasin di sini, di sini. Jangan tengahnya diambil, jangan. Jadi masing-masing bagian tuh, apalagi ngacak. Misalnya Ustadz Hasan di situ, saya ngambil bagian Ustadz, namanya songong kata orang Betawi. Kalau punya etika dia. Ustadz Aulia di sini makannya. Udah, Pak. Nah, disinilah ada keberkahan, kata Nabi. Kalau makan. Ya Rasul, kenapa? Makan gak pernah kenyang. Nabi jawab, kalau ente pengen makan kenyang, pengen berkah, makanlah birjamaah. Bil jamaah. Dengan berjamaah. Itu, Pak. Nah, kemudian di sini wakarohah. Mashiha. Karoha itu artinya dimakruhkan itu piring yang sisa makan dicuci, dilap. Antepin aja. Antepin. Jangan dicuci. Apalagi pakai segala macam, pakai mindil. Mindil itu apa mindil? Sapu tangan. Ya. Zaman Nabi nggak ada mindil. Nggak ada itu. Nah, kemudian qabla lakiha, sebelum makanan itu dibersihkan, itu kita cari, ya. Kita kan nggak tahu. Wajawaji mashiha ba'dal laki bil kapi wal kidam. Kata Nabi, boleh itu makanan kita bersihkan, ya. Dan dengan apa? Bukan dengan sapu tangan. Di situ dengan bil kap. Kap itu artinya dengan tangan kita. Ya, wal kapi yaitu betis. Jadi begitu makan, langsung nih bekasnya taruh ke betis, ya, ditempel-tempelin, ya, ke betis kita. Atau kemana? Wal kidam, al kidam maknanya ke kaki, ya, telapak kaki. Di situ boleh. Jadi kita taruh di telapak kaki. Memang begitu. Jadi nggak usah dicuci pakai ada keran segala macam.
Nggak ada istilahnya jijik, jember, segala macam. Di sini Pak. Makanya itu teman saya bilang, seorang pengusaha, apa benar? Oh, kalau Ustadz mau saya ajak nanti ke restorannya. Di Madinah dia. Dia itu Pak, berebut. Apalagi yang makan di restoran orang alim. Minumnya aja berebut. Ya. Ternyata keberkahan matam dia, itu berkahnya dekat para ulama. Dan insya Allah Bapak kalau sering dekat sama ulama, di sana tanzilul barakah. Amin. Ya Rabbal alamin. Gitu Pak. Ya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasul. Hadis ini sumbernya dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsahu asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaqun alaih. Idza akala, kata Ibnu Abbas, Rasul bersabda, apabila seseorang di antara kamu idza akala ahadukum ta'aman, memakan sesuatu makanan, fala yamsah asabi'ahu, makanan yang tersisa jangan sampai dibersihkan dulu, hatta yal'aqaha, sehingga makanan itu benar-benar sudah bersih. Ya. Jangan sampai tertinggal walaupun satu mata. Kenapa? Nanti Nabi terangkan di sini. Di mana diterangkan dari Ka'ab Malik radhiyallahu an, raaitu Rasulullah. Karena aku melihat langsung katanya. Rasulullah itu selalu makan ya'kulu bisalasi asabi'. Jadi Nabi itu senantiasa di sini menggunakan kalimat fi'il mudhari' ya'kulu. Senantiasa Nabi itu kalau makan bisalasi asabi', selalu dengan 3 jari. Kalau Bapak berapa jari? Wah, 5-5-nya Pak. Ya enggak? Kalau enggak 5-5-nya kita kayaknya enggak betah. Benar enggak? Makanya saya mencoba begini Pak. Ternyata makan bersama ulama. Misalnya saya makan di sini kumpuli. Kan kumpuli banyak kemarin tuh. Kemudian saya makan sini sedikit. Kok udah kenyang? Terus siangnya di rumah Kiai Nawawi, kumpuli juga. Makan bersama, kok udah kenyang? Ada apa ini? Ternyata itu nasi, udah banyak doanya. Sama juga Bapak ikut tahlil. Bapak cuma dikasih 1 tentengan. Katakan tentengan itu berupa plastik, di dalamnya ada nasi, ya ada makanan sedikit, ada pisang, teng-teng ke rumah. Di tengah jalan ada yang naksir. Mas dari mana? Tahlil. Udah itu gue bayarin 40.000. Lu kan dapat beli 2 bungkus di Padang. Saya mau tanya, Bapak jual nggak? Wih, jual nggak? Bapak ikut tahlil dari mulai hadroh untuk tawasul, ya nggak? Ikut baca yasinan, ayat kursi, apa didoain nih? Kita bawa Bapak, bawa itu kan di plastik, ada nasi, ada kue, ada pisang 2 biji. Tengah jalan Bapak di stop, Pak, 40.000, jual nggak? Kalau yang mata duit mah jual. Paham maksud saya Pak? Jadi bukan masalah uangnya, keberkahannya jauh lebih mahal daripada nilai uang. Itu Pak. Jadi jangan sampai kita ngegerutuk. Tahlil. Ya, kagak niatnya nggak ikhlas. Diterima nggak tahlilnya? Kagak diterima. Naudzubillah. Kita ini kan kadang-kadang kalau ada orang kaya mati, wah elah. Apa getap banget. Begitu orang susah mati ya. Yang gali kubur aja segen-segenan Pak. Tahlil segen-segenan Pak. Gitu Pak. Makanya kata Nabi jangan pernah membedakan orang dari status sosial. Ente nanti juga dibedakan. Karena apa yang ente tinggal belum tentu dibawa mati. Betul nggak Pak? Orang yang dibawa mati cuman amal. Itu. Apa amalan dia? Siapa tahu kalau kita sering ikuti sunnah Nabi. Karena kita cinta sama Nabi. Insya Allah kita masuk surga bersama Nabi. Amin. Salah satunya menghidupkan. Bagaimana cara makan Nabi dengan tiga. Ya dikupas. Saya juga pernah ikut pengajian, ada kiai. Oh ternyata ada sumbernya. Selama ini kita pakai berapa? Wah 5. Bahkan ada orang yang sableng makan begini Pak. Ujung sableng tuh orang.
Raup aja. Kata Nabi, kalau ente makan pada saat ente lapar. Kalau ente mau pengen berkah, jangan terlalu kenyang. Tuh. Lah kita kan apa adanya nih. Masuk ke hotel, ada resepsi, di situ ada makanan berjejer, ada puding, ada buah, apa jadi embat. Akhirnya dia pulang, Pak, kenapa bilang perut kemelekaran Pak Ustadz? Salah sendiri. Ya ini kan bejana perut manusia. Kata Nabi, sepertiga kasih dong buat napas. Ya nggak Pak? Apalagi imam, Pak Ustadz Hasan sholat raweh. Kalau imam terlalu banyak makan sholat raweh, apalagi 3 rakaat, kagak bakal sanggup tuh imam. Tengah jalan udah sengkleh tuh imam. Gara-gara kemelekaran. Betul nggak? Bukan hanya itu aja, kekenyangan itu menyebabkan tidur. Coba ngaji Pak. Bapak udah makan belum tadi? Udah Pak Ustadz. Pantes Bapak ngaji nyender. Udah gitu ngorok lagi. Emang enak Pak. Ngaji sambil nyender. Sambil ngorok. Apalagi tadi gegaresnya banyak banget deh. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kita lanjut saudara-saudara. Abil itu kata Ka'ab bin Malik. Kalau dia makan, aku lihat langsung. Bisalah si asobi. 3 jari. Faida parogo laikoha. Kalau udah selesai, apa yang tadi Nabi makan dari piringnya, itu yang adanya dijilat-jilatin. Tuh. Sampai itu piring bersih. Tidak ada satu mata pun yang tertinggal. Nah kalau kita kadang-kadang kesian Pak. Tempat hajatan, ya Allah nyendok nggak kira-kira. Ayam ngambil 2. Udahan habis itu nasi masih najug, ayam separuh dibuang. Sementara masih ada orang yang kelaparan. Ada enggak? Mubazir enggak itu? Bazir. Ya, jangan sampai kita temannya setan. Orang yang mubazir temannya setan. Innal mubazirin kanu ikhwanas syayatin. Kata Allah, orang mubazir itu teman-temannya setan. Jadi bagaimana? Ukur dong. Kira-kira Bapak udah makan belum? Nah, segini aja dulu. Emang kita kan terlalu dibujuk oleh nafsu. Ya. Nah, kita lanjut. Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi wasayha wasayfati. Dari Jabir bahwasanya Rasulullah memerintahkan untuk selalu yaitu membersihkan al-asabi. Asabi apa tadi? Jari-jari yang bekas makan dengan mulutnya, ya. Dan juga piring yang bekas makan, ya. Jangan sampai ada yang tersisa. Qala, lalu Rasulullah menyatakan di dalam sebuah hadisnya, innakum, sesungguhnya kamu sekalian, kata Nabi, la tadruna bi ayyi ta'amikum al barakah, rawahu Muslim. Ini hadis Pak, saya udah garis bawah ini satu nih. Kata Nabi, innakum, sesungguhnya kamu sekalian, hitobnya kepada kita, la tadrun, kamu tidak pernah akan tahu fi ayyi ta'amikum al barakah, di mana makanan itu yang ada keberkahannya, makanan yang mana kita nggak tahu Pak. Gitu. Misalnya Bapak makan di sini, makan sesuap, ya. Kemudian Bapak tahu-tahu diajak ke dalam, makan lagi sesuap. Udah gitu Bapak makan lagi, ada beberapa suap, sampai Bapak kenyang. Entah di sini, di dalam, entah di mana. Atau barangkali ada sisa nampan yang tinggal sesuap. Di situ barangkali keberkahannya. Begitu cerdasnya Rasulullah. Begitu indahnya Rasulullah cinta dengan kebersihan. Dia tidak senang pada hambanya yang suka mubazir. Nah inilah barangkali yang kita angkat terus. Ajaran Rasulullah. Jangan sampai dimatikan dalam kehidupan zaman yang sudah modern. Kemudian dilanjutkan dari Jabir, anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ija waqa'at luqmatu ahadikum. Kata Nabi, apabila seseorang makan beberapa suapan, ya, di antara kamu, falyahuzha,
Kalau ada suapan dari orang yang makan itu jatuh, hendaknya diambil. Palyumit. Maka nabiha min adan. Jadi begitu kita makan roti, Nabi kan suka makan roti itu Pak. Begitu rotinya jatuh, dipungut sama Nabi. Begitu rotinya kotor, yang kotor dibersihin sama Nabi, sisanya dimakan oleh Nabi. Kalau kita enggak. Saya pernah datang sama seseorang, Pak, itu kan roti jatuhnya di ubin. Ya mentang-mentang dia orang kaya. Alah Pak Ustadz, gampang, lemparin aja kata dia. Lemparin kata dia Pak, emang duitnya banyak. Enggak begitu Pak, Nabi menuntun kita, makanan yang jatuh, kalau bisa jangan dilemparin ke sampahan. Simpen, masih banyak orang-orang yang sangat membutuhkan. Betul atau tidak Pak? Betul nggak? Itu bukan umat Rasulullah tuh. Itu minal kibir. Dari orang-orang yang sombong. Kibir, sohibnya setan. Naudzubillah min dzalik. Nah kita lanjut. Jangan sampai kita habis nanti waktunya. Kata Nabi kalau ente makan, makanan itu bercecer, pungut. Jangan dibiarin. Ya. Terus setelah itu bersihkan lagi. Yang kotor buang, yang bersih ente makan. Wal yakulha, makan kata Nabi. Wala yada'uha, jangan sampai ente tinggalin. Walaupun itu nasi ataupun ikan ataupun roti. Ya. Kenapa? Kalau ente tinggalin nanti jangan-jangan yang makan itu lis syaitan. Ini. Jadi jangan sampai itu makanan yang kita tinggalkan, yang kita cuekin, nanti tuh makan itu, roti itu, tersisanya itu, nanti setan yang dapat berkah, kata Nabi. Gitu Pak. Setan berebut tuh Pak, pengen dapat berkah. Nah, kemudian wala yamsahu yada. Juga kalau ente habis makan, jangan dicuci, jangan dibersihin. Itu nasi bekas makan, ini keberkahan, kata Nabi. Ya, bahasa kitanya dihabisin ya, dilengetin langsung ya Pak, ke mulut kita, kemudian ke kaki kita, ke betis kita, itu kan tadi diajarin Nabi. Ya. Wala yamsahu yadahu bil mindil, enggak boleh sekali-kali itu makanan kita lap bil mindil. Mindil itu bahasa Arab, bahasa kitanya selampe. Ya. Sekarang bisa diartikan dengan tisu lah bahasanya. Bapak kan habis makan nih, nasi kumpuli, ada besan, ada basahannya Pak, kena minyak, ya. Nah itu nggak usah diusap. Siapa tahu ini ada keberkahan, itu Pak. Sampai begitu detailnya Nabi. Ya, ini masalah Nabi ini banyak banget Pak. Berarti ini kalau nggak penting nggak diangkat oleh Nabi. Nah terus hatta yal aku asobiahu, kalau bisa itu makanan yang bekas ente makan, ya ente habisin sampai bersih. Kenapa ya Rasul? Fa innahu la yadri bi ayyi ta'amihi al barakah. Dua. Sama yang pertama tadi. Ente kan gak tahu. Siapa tahu makan hari ini, event hari ini, maulid hari ini, Isra Mi'raj hari ini, di situ ente dapat berkah. Pak, pengen gak hidup dapat berkah? Pengen kan? Mu'alim Syafi'i Al-Hazami, waktu beliau hidup saya tanya, waktu ada pengajian di Pajiman, ya Mu'alim, apa sih yang disebut dengan berkah? Mu'alim singkat jawabnya, al-barakah tazidu fil khair. Tazidu fil khair. Ente kalau mau tahu berkah itu adalah orang yang hidupnya selalu bertambah kebaikan, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan. Itulah yang disebut dengan berkah. Energi ente makan, ente gara-gara makan energi yang berkah, ente kuat ibadah. Gara-gara ente makan energi yang berkah, ente kuat baca kitab, ente kuat baca Quran, ente kuat mulut ente berzikir sama Allah. Semangat terus ibadah. Paham maksudnya Pak? Makanya jangan kaget kalau ada orang hidupnya di masjid ngantuk, di pengajian ngantuk, sholat ngantuk. Aduh Pak. Nonton TV melotot, nonton bola melotot. Ada yang gitu Pak. Tahajud udah lemes banget dah.
Ya Allah. Padahal gegarasnya banyak, nggak ada berkah. Siapin air 5 liter sesuai dengan petunjuk dokter. Ngaji mah kagak, itu 5 liter kagak keberkahan. Kapan orang dulu mah Pak, ada seorang kiai itu, dokter udah nggak sanggup dia. Kata kiai, ente penyakit apa? Ini dok, saya suka melilit dalam lambung, ente minum, insya Allah berkah. Ya. Ada bininya mau beranak, dok, istri saya mau disesar. Udah ente minum ini aja. Baca kata dokter Asmaul Husna, insya Allah sesar kagak jadi. Berkah itu. Coba bayangin, aturan keluar duit 10 juta, cuman gara-gara dikasih wasilah air, dibacain doa, nggak jadi. Itu Pak, itu keberkahan, itu mahal. Termasuk dalam soal makan itu. Kita lanjut. Nah, kemudian kata Nabi, kenapa ya Rasul? Inna syaiton yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Setan itu ngikutin kamu kemana kamu pergi. Jadi kemana aja kita pergi, setan ngintilin. Wah, mau kemana nih? Ada ngaji, ngintilin. Mana lagi? Maulid. Ada bentar, ada berkatnya. Setan tuh nggak pergi Pak, lembaran berkat tuh. Setan. Karena setan pengen dapat berkah. Waduh. Makanya jangan suka ninggalin, kata Nabi ya. Kemudian ya apa kata Nabi? Hatta yahduruhu inda ta'ami, sampai setan ikut makan bersama kamu. Tuh setannya ngintilin. Kemarin orang, gua ngikut siapa tahu ada nasi yang lebih. Gua ngikut siapa tahu ada air yang lebih, gua minum kenyang. Tuh Pak ya. Fa idza sakotot luqmatu ahadikum fal yakhudha. Kata Nabi, ini diulang-ulang nih hadis. Hadis 1, kedua, 3, 4. Apabila ada sesuatu yang jatuh, ambil. Ya. Jangan dibiarkan. Fal yumit maka nabiha min adan. Bersihkan yang kotor, buang, masih ada yang tersisa, makan. Summa liyakuluha wala yada'uha lisyaiton. Ente makan, jangan sampai ada yang tersisa, sehingga yang tersisa itu pasti akan dicaplok oleh setan. Dimakan maksudnya. Ya Pak. Jangan sampai yang sisa diapain? Dimakan oleh setan. Faida parogo falyal ak asobau. Kalau udah kelar, ente jangan cuci pakai air dulu, habisin. Gitu Pak. Itu tata cara ala Rasulullah dalam mengajar kita. Nah, ini hadis muncul lagi nih Pak, ya. Ditanya lagi. Ini hadis yang tadi nih setan ikut di mana kita melakukan aktivitas. Apa kata Nabi? Faida paroga, apabila selesai, jangan sampai itu ada yang ketinggalan satu mata pun. Kalau ada nanti diberebut oleh setan. Kenapa ya Rasul? Fa innahu la yadri bi ayyi ta'amihi al barakah. Siapa tahu ini yang sisa ini, inilah sisa makanan yang berkah kata Nabi. Tuh, 1, 2, 3. Saya garis bawahi. Yang terakhir, masih cukup nggak waktunya? Masih ada ya? Jam berapa Pak Ustadz ini? Aulia. 7:30 kurang? Iya. Baik. Ya udah. Nih Pak, Anas bin Malik. Saya terjemahin aja. Dia khadam Rasulullah. 10 tahun dia jadi khadam Rasulullah. Apa kata Anas? Idza akala ta'aman laiko asabi'ahu as-salas. Nabi itu saya lihat langsung kalau makan pakai apa? 3 jari, ya. Idza sakotat luhmatu ahadikum. Kata Nabi, kalau ya Anas, kalau ente makan jangan sampai ada yang jatuh. Kalau yang jatuh, pungut. Tuh, hadisnya sama. Kenapa ini hadis sama? Ada sesuatu yang urgen Pak. Mudah-mudahan setelah kajian ini kita ngikut makan cara Nabi. Amin. Maksudnya apa? Dikit-dikit segini. Segini kan banyak. Wah ilah. Segini Pak, banyak. Ini banyak. Segini. Dikit-dikit. Ditelan, jangan dileg. Ya loh. Ya Pak, jangan sampai kita. Makanya Nabi sehat itu. Makan sepiring munjung. Masya Allah. Kemelekaran akhirnya deh Pak. Ya. Wal yakulha
Makan yang tertinggal. Wala yadaha. Jangan diantepin bahasa kitanya. Jangan dibiarin kata Nabi. Kenapa? Kalau ente antepin itu yang sisa nanti direbut oleh setan. Tuh, ya. Wa amarona an-naslata al-qas'ah. Lalu Nabi memerintahkan agar setiap kita selesai makan jangan lupa sisa makanan sampai bersih kata Nabi. Kenapa? Innakum la tadruna fi aitu amikum al-barakah. Sesungguhnya kamu tidak pernah tahu, mungkin di makanan inilah yang ada keberkahan buat kita. Wah, 1, 2, 3, ada 4. Jarang saya temuin hadis begini, Pak. Kan 1 udah mengerti. Tambah lagi, Pak, tambah lagi. Redaksinya hampir sama. Innakum la tadruna fi aitu amikum al-barakah. Kamu tidak pernah tahu di makanan manakah yang akan kamu raih tentang keberkahan.